perusahaan pada dasarnya hanya sebuah amanah. Nah, untuk itu kami mencoba merumuskan, apa saja yang kami lakukan sehari-hari, nilai-nilai yang kami temukan ketika kami ngobrol, pertama ketuhanan. Jadi bagaimana ternyata nilai-nilai religius itu tidak hilang ketika sulit maupun ketika sukses. Jadi kalau ditanya, apakah kami sekeluarga merencanakan bahwa perusahaan ini akan sebesar ini? Sejujurnya tidak. Jadi walaupun ada yang bilang, "Wah, pasti ini adalah suatu strategi, ini adalah kerja keras yang luar biasa." Terus terang kami benar kerja keras, tapi kita tidak menyangka bakal sebagus ini. Kalau perusahaan bisa lebih sukses dari mimpi pendirinya, mungkin kesuksesan ini memang bukan punya kita gitu, tapi punya banyak orang. Saya Salman Subakat, generasi kedua dari PT Paragon Technology Innovation. Kami ingin memproduksi suatu kosmetik, serangkaian kosmetik untuk menemani, konsumen dalam menghadapi perjalanan hidup sehari-hari. Cerita ini dimulai dari tahun 1985 oleh orang tua saya, Ibu Nurhayati Subakat. Perusahaan itu dimulai dengan sangat sederhana, dari Pak Subakat dan Bu Nurhayati yang satu dari suatu kota di Sumatera Barat, yang satu dari Solo. Mereka bekerja sama, Pak Subakat tadinya bekerja dan hasil dari pekerjaannya mendukung Bu Nurhayati yang tadinya seorang peneliti, berusaha untuk menjadi seorang pengusaha. Pada saat itu mungkin tidak ada yang yakin gitu bahwa Bu Nurhayati yang seorang peneliti, biasanya peneliti kan, kerjanya di lab, tapi ternyata bisa jadi pengusaha dan berkembang seperti sekarang. Kalau renung-renung lagi apa sih yang membuat, Paragon bisa menjadi besar, kita lihat memang ini banyak pertolongan dari Tuhan, ada yang bilang ini keberuntungan. Jadi dalam setiap kesempatan kalau Ibu Nurhayati pendirinya ditanya, "Apa yang menyebabkan Anda pertolongan dari Tuhan?" Tapi, seorang jurnalis, Pak Dahlan Iskan, panutan kita semua, "Bu, kalau terus-terus seperti ini, nanti seminarnya bikin bingung," katanya gitu. Jadi akhirnya, boleh nggak kalau misalnya disebut sebagai pertolongan dari Tuhan yang diusahakan. Nah, tapi kenapa, usaha itu mendapatkan energi yang nggak habis-habis? Karena dalam membangun perusahaan ini tidak sedikit, tantangan yang dihadapi. Tantangan itu bisa dari dalam dan bisa dari luar. Nah, tantangan dari luar misalnya pada tahun 91 perusahaan ini mengalami kebakaran dan hanya 10% dari perusahaan yang mengalami kebakaran bisa bangkit. Tapi waktu itu karena hubungan yang baik semua orang mau menolong. Jadi ada yang memberikan tempat, ada yang memberikan bahan baku, karyawan bangkit lagi untuk saling tolong menolong. Akhirnya kami bisa bangkit dengan cepat. Tahun 98 mungkin bisa dibilang secara bisnis yang lebih dahsyat tuh dari kebakaran adalah konsumennya yang nggak ada, karena waktu itu krisis. Waktu itu semua produk, eee, dibeli dalam dolar, impor, tapi harus dijual dalam rupiah. Tapi demi perusahaan ini tetap jalan, akhirnya karena keteguhan hati foundersnya tetap berjalan. Dan dalam waktu 4, 6 bulan akhirnya malah, tumbuh lebih pesat. Krisis demi krisis terus berdatangan. Kami kehilangan konsumen, kami, ada kesulitan dalam memperkenalkan produk. Akhirnya sekarang kami memiliki, puluhan juta keluarga, yang kami layani dan ratusan juta konsumen. Dan, itu dilakukan oleh 14.000 orang yang, luar biasa, bekerja setiap hari. Kenapa generasi kedua, meneruskan seolah-olah lancar, seperti tongkat estafetnya itu bisa berjalan terus. Atau seperti bangunan, ternyata kami membangun sesuatu di atas pondasi yang sangat kuat. Jadi, kalau direnung-renung, saya selalu berbagi mungkin orang-orang melihat perusahaan ini seperti rumah yang kecil, dulu.
Tapi rumah yang kecil itu ternyata berdiri di atas bangunan yang jauh lebih pondasi maksudnya, yang jauh lebih besar daripada, bangunan tersebut. Keluarga yang memulai bisnis menjadi sebuah keluarga besar di dalam bisnis. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana sih membuat suatu perusahaan yang, penuh dengan nilai-nilai kekeluargaan? Tentu jawabannya sebetulnya sederhana, tapi sulit. Ya caranya adalah dengan cara memperlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan dalam sebuah, keluarga. Nah untuk itu kami mencoba merumuskan, apa saja yang kami lakukan sehari-hari, nilai-nilai yang kami temukan ketika kami ngobrol, pertama ketuhanan. Jadi bagaimana ternyata nilai-nilai religius itu tidak hilang ketika sulit maupun ketika sukses. Kedua kepedulian, ketangguhan hati, inovasi, dan kerendahan hati, hampir lupa. Itu tidak berurutan, dasarnya ketuhanan, tapi 4 yang tadi, sama pentingnya. Nah, hal-hal itu yang ternyata lebih penting untuk diwariskan, ke generasi berikutnya. Karena ternyata ketika melewati masa-masa sulit seperti Covid atau naik turunnya bisnis, ternyata hal-hal tersebut yang, menjaga kami. Menjaga nilai-nilai tersebut tidak mudah. Jadi, kami melakukan semacam ritual pagi misalnya setiap hari Rabu tentu tidak mudah untuk mengingatkan bahwa hal-hal ini yang menjaga kami untuk, semakin, maju dan semakin, besar. Perusahaan pada dasarnya hanya sebuah amanah, eee, kami belajar juga dari orang lain, perusahaan yang bisa bertahan sampai berbagai generasi sebetulnya prinsipnya sederhana. Jadi keluarga yang sedang menjalankan itu tidak merasa bahwa ini adalah milik kita. Jadi secara spiritual ini tentu milik Sang Maha Pencipta tentu, yang diteruskan ke generasi berikutnya. Dengan itu kita tidak merasa ini adalah sebuah beban atau ini adalah sebuah prestasi yang diadu, mana yang lebih kaya, mana yang lebih sukses, mana yang lebih besar penjualannya. Sesederhana kalau kita dititipkan sesuatu, kita jaga dan kita kembalikan ke yang punya, yaitu generasi berikutnya dengan kondisi yang sedikit lebih baik daripada ketika kita ambil. Semakin ke sini kami belajar karena Yang Maha Pencipta mungkin menciptakan, banyak kisah yang kadang-kadang kita tidak pahami. Kenapa sudah berbuat baik tapi perusahaannya masih turun misalnya. Atau ada orang tidak berbuat baik tapi perusahaannya malah maju. Tapi ternyata, Yang Maha Pencipta itu minta kita belajar lebih jauh. Jadi ketika kita sama-sama belajar sejarah perusahaan-perusahaan selama puluhan tahun, ternyata yang berpegang kepada nilai itu lebih stabil, lebih sustain, lebih berkesinambungan. Bisnis bisa naik turun, zaman bisa berganti, tapi nilai-nilai tetap relevan untuk terus, dijaga. Kami juga berusaha, merenungi apa arti dari ini semua. Karena ada orang bijaksana yang bilang, kalau misalnya ya, perusahaan ini tumbuh bahkan lebih besar daripada yang kami pikirkan. Jadi kalau ditanya, apakah kami sekeluarga merencanakan bahwa perusahaan ini akan sebesar ini? Sejujurnya tidak. Jadi walaupun ada yang bilang, wah pasti ini adalah suatu strategi, ini adalah kerja keras yang luar biasa. Terus terang kami benar kerja keras tapi kita tidak menyangka bakal sebagus ini. Karena kalau sejujurnya banyak yang lebih pintar, banyak yang kerja lebih keras, banyak yang punya tim yang lebih canggih, lebih advance istilahnya. Jadi kami renung-renung apa sih yang membuat perusahaan ini terus maju. Kalau perusahaan bisa lebih sukses dari
mimpi pendirinya. Mungkin kesuksesan ini memang bukan punya kita gitu, tapi punya banyak orang, punya orang-orang yang menitipkan karir hidupnya di perusahaan kami, punya orang-orang yang membeli produk kami dengan harapan, kebaikan terus, mengalir ke banyak orang. Tentu hal itu suatu amanah tapi juga sebuah, beban bagi sebuah keluarga. Perlu waktu bertahun-tahun untuk kami gimana ya caranya biar, ini semua, tidak menjadi beban bagi keluarga kami terus terang dan bagi keluarga besar. Eee, karena sering sekali dengan niat baik kok kadang-kadang bisnis tidak tercapai ya gitu ya. Jadi walaupun kita bisa ngomong, "Wah ini pasti ada pelajaran." Tapi kok pelajarannya susah dipahami. Jadi akhirnya kita semakin ke sini melihat bahwa semakin kita jauh gitu dari nilai-nilai yang tadinya kita sudah pegang, maka ternyata menjalankan sesuatu jadi lebih berat. Tapi semakin kita dekat dengan nilai-nilai itu, eee, perjalanan jadi semakin ringan. Jadi mungkin kalau dari awal, dari sebuah rumah yang sederhana, punya 100 karyawan, wah kaget, belajar lagi 100 jadi 1.000, kaget lagi, berhasil 1.000 jadi 10.000 seperti sekarang, kaget lagi. Jadi kita berpikir di organisasi yang makin dewasa ini seperti kehidupan kan tambah dewasa, apa yang harus dipelajari? Bagaimana menyatukan hati dan pikiran puluhan ribu orang, bahkan nantinya semoga ratusan ribu orang, itu ternyata harus, diutamakan. Kita memegang value dan kita jelas perusahaan ini untuk siapa, yaitu untuk generasi berikutnya, memaksa kita untuk berpikir jangka panjang. Dan bagi kami itu adalah sebuah karunia, blessing, karena banyak perusahaan yang tidak bisa berpikir jangka panjang karena pemiliknya mengharapkan hasil jangka pendek. Jadi kami renung-renung, jangan-jangan perusahaan ini masih milik keluarga, masih diamanahkan oleh keluarga besar, adalah tandanya bahwa kita harus berpikir jangka panjang. Semakin kita belajar dari mana-mana ya, dari kehidupan, dari ini, semakin kita nilai ternyata makin besar itu bukan butuh teori yang canggih-canggih, tapi butuh akar yang semakin kuat, yaitu nilai-nilai tadi, ketuhanan, kerendahan hati, kepedulian, ketangguhan, dan itu semua untuk berinovasi, demi konsumen. Semoga perjalanan makin lama makin besar, katanya anginnya juga makin kencang, membuat kami makin sadar untuk tidak bereaksi, tapi justru untuk selalu kembali ke hari pertama, kembali ke niat awal kenapa perusahaan ini didirikan. Tentu perusahaan ini didirikan tadi tidak kepikiran untuk menjadi besar, tapi pengamalannya adalah bagaimana kita selalu berusaha jadi hal yang lebih baik, tumbuh berkesinambungan untuk mencapai, blessing dari Sang Pencipta. Pada akhirnya niat dan amalan yang kita lakukan dalam perjalanan itu yang lebih menentukan. Terima kasih.